wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika, di video ini saya akan membacakan sebuah materi tentang analisis varian atau ANOVA. Langsung saja perbandingan dua varian populasi. Uji perbedaan varian dua populasi dilakukan dengan uji F. Ada beberapa karakteristik uji F. Distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinus. Kurva distribusi F menceng ke arah positif, seperti yang ada di slide PPT, sehingga nilainya tidak pernah negatif dengan nilai paling kecil 0. Kurva distribusi F bersifat asimptotik. Bentuk kurva distribusi F tergantung dari dua parameter, yaitu derajat degree of freedom dari numerator dan denominator. Contoh dari perbandingan dua varian populasi yaitu rata-rata penjualan sepeda motor per bulan dealer A dan B. Di slide PPT disajikan dari bulan Maret sampai Oktober. Nah, rata-rata penjualan sepeda motor sama per bulannya di dealer A dan B. Manajer dealer B mengklaim bahwa penjualan relatif stabil dibandingkan dealer A. Dengan data penjualan kedua dealer tersebut, apakah pernyataan manajer B benar dengan tingkat signifikansi 1%? Setelah dilakukan perhitungan seperti yang ada di slide PPT, jadi F itu ketemu 2,807 kurang dari nilai F kritisnya 6,993 sehingga gagal menolak H0. Kesimpulannya, sampel belum cukup bukti bahwa variasi penjualan dealer B lebih stabil dari variasi dealer A. Nah, ini merupakan hasil dari uji perbedaan varians dengan menggunakan Excel. Bisa terlihat di slide PPT. Selanjutnya, uji ANOVA. Uji ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata 3 atau lebih populasi. Ada dua uji ANOVA. Yang pertama uji ANOVA satu arah, dan yang kedua ada uji ANOVA dua arah. Asumsi uji ANOVA, populasi yang diteliti mempunyai distribusi normal, sampel independen dan dipilih secara random. Populasi yang sama, populasi yang mana sampel akan kita ambil mempunyai varian yang sama. Pembahasan yang pertama yaitu tentang uji ANOVA satu arah. Uji ANOVA satu arah digunakan untuk menganalisis apakah terjadi perbedaan rata-rata yang disebabkan oleh satu faktor saja. Perbedaan rata-rata populasi yaitu variasi total terdiri dari yang pertama, variasi disebabkan perbedaan antar grup atau variasi perlakuan. Yang kedua, variasi disebabkan perbedaan di dalam grup atau kesalahan eksperimen atau variasi acak. Nah, ini ada rumus untuk mencari uji ANOVA. Mungkin bisa teman-teman baca sendiri. Dan ini ada langkah uji ANOVA satu arah. Itu ada hipotesisnya, ada F sama dengan MST atau MSE. Terus ada jika F hitung lebih dari F kritis maka menolak H0. Dan ada juga jika F hitung kurang dari F kritis, maka gagal menolak H0. Oke, langsung saja ke contohnya. Lembaga riset pemasaran di Yogyakarta ingin mengetahui apakah lokasi menentukan volume penjualan dengan mengambil kasus restoran cepat saji Jogja Chicken yang berlokasi di Jalan Malioboro, di Jalan Solo, dan di Jalan Magelang. Dengan tingkat signifikansi 5%, apakah bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata penjualan Jogja Chicken di ketiga lokasi tersebut? Dengan tingkat signifikansi 5%, maka ini menggunakan uji statistika F, di mana nilai F kritisnya itu sebesar 3,55. Setelah dilakukan perhitungan seperti yang ada di slide PPT, mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Nah, menghasilkan F hitung sebesar 4,5137 lebih besar dari F kritis sebesar 3,55 sehingga menolak H0. Nah, kesimpulannya, rata-rata penjualan di ketiga restoran cepat saji Jogja Chicken tersebut memang berbeda. Seperti yang terlihat di slide PPT,
Ini merupakan hasil uji ANOVA satu arah dengan program komputer Excel. Pembahasan selanjutnya yaitu uji ANOVA dua arah. Analisis ANOVA dua arah ini kita menguji rata-rata perbedaan dari dua perlakuan atau treatment yang berbeda. Pertama, menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena treatment efek, atau yang kedua, menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena blocking efek. Jadi treatment efek ini adalah perbedaan penjualan karena lokasi atau kolom, sedangkan blocking effect adalah perbedaan penjualan karena hari atau baris. Nah, rumus untuk uji ANOVA dua arah sudah terlihat di PPT, seperti yang terlihat di PPT. Ada dua uji di dalam ANOVA dua arah. Yang pertama, uji apakah ada perbedaan rata-rata di dalam treatment effect, yaitu jika F hitung lebih besar dari F kritis menelaah 0. Dan sebaliknya, apabila F hitung lebih kecil dari F kritis, maka gagal menelaah 0. Yang kedua, uji apakah ada perbedaan rata-rata di dalam blocking effect, yaitu jika F hitung lebih besar dari F kritis, maka menelaah 0 dan sebaliknya, gagal menelaah 0. Kembali ke contoh penjualan burger di restoran cepat saji Jogja Chicken. Apakah juga ada perbedaan rata-rata penjualan perharinya dengan tingkat signifikansi 5% dan diuji menggunakan uji F. Membuat keputusan nilai F kritis treatment effect pada signifikansi 5% yaitu 3,89, nilai F kritis blocking effect pada tingkat signifikansi 5% yaitu 3,00. Setelah dilakukan perhitungan seperti yang ada di slide PPT, kesimpulannya terjadi perbedaan rata-rata penjualan burger di ketiga lokasi dan juga perharinya. Nah, ini merupakan hasil perhitungan ANOVA dua arah dengan menggunakan Excel. Teman-teman, mungkin itu saja pembacaan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.